Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam kader bangsa yang berkarakter. Baik, teman-teman pemirsa TV Kader Bangsa yang saya cintai, saya hormati. Kali ini SKB akan menghadirkan materi yang terkait dengan masalah bagaimana membangun bangsa ini menjadi bangsa jujur, disiplin, dan sederhana. Ini nggak mudah, tapi rasa-rasanya semua sepakat bahwa inilah harapan kita bersama. Wah, kalau saya istilahkan, kalau dalam vaksin itu kan katanya kalau komunitas yang komunal yang nanti bisa membuat istilahnya herd immunity. Community. Community itu minimal 60% kan gitu ya. Yeah. Wah, ini kalau membuat orang masyarakat Indonesia jujur, disiplin, dan sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin. Bukan. Wow. Nah, inilah yang ingin kita coba diskusikan pada siang hari ini. Jadi gimana kira-kira solusinya? Apa yang bisa kita sarankan kepada pemangku negara ini, ya, stakeholder kita tentang membangun masyarakat yang jujur, disiplin, dan sederhana. Nah, konsep inilah yang mudah-mudahan dari 3 narasumber yang saya kenal, beliau ini sudah banyak menggeluti, membaca, bereksperimen, ya, semuanya saya kira sangat tepat untuk saya minta sharing di siang hari ini. Baik, untuk yang pertama, ini seperti biasanya saya minta Mas Ubay Anwar untuk mengawali sesi ini ya, karena beliau sudah menjadi guru di SKB, belum ada SK, Jadi Pak Judi juga sudah, tadi belum ada SK nanti. Nah, sekarang dapat lagi nih satu guru lagi nih, Pak Hilon. Mudah-mudahan berkenan untuk menjadi guru bangsa di sini. Baik, itulah kira-kira teman-teman pemirsa TV Kader Bangsa. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh para panelis yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat mendengarkan. Monggo Pak Ubedillah. Silakan Pak. Pak Ube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gus mengecek apakah suara saya bisa ditangkap dengan bagus. Siap Pak. Oke. Ya. Ya, sahabat-sahabat SKB semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sharing kita ini bisa menghadirkan perubahan, minim-minimnya perubahan di tingkat kesadaran kita ya. Pak Gus dan sahabat-sahabat SKB semua, saya ingin mengawali dari sebuah berita. Di 2 minggu terakhir ini, atau di minggu-minggu terakhir ini ada 2 berita yang menurut saya mendapatkan concern dari masyarakat. Satu adalah berita tentang Halimah. Halimah sendiri tidak tahu kalau beritanya viral. Dia tahu setelah wartawan banyak datang ke dia, bertanya gimana perasaannya kira-kira gitu. Halimah adalah pegawai cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, apa yang ditemukan di Jumat akhir Oktober kemarin ternyata beda. Begitu dibuka, barang penumpang yang ketinggalan yang ia temukan itu ternyata adalah cek 35 miliar sekian. Ada paspor, ada banyak dokumen di situ. Nah, Halimah kemudian menyerahkan barang itu kepada security bandara. Nah, atas kejujurannya ini, pihak security bandara kemudian menaikkan dia jabatan dan dikasih uang berapa lah, saya tidak tahu di media itu semacam itu. Dan terakhir saya baca, Halimah akan diangkat sebagai duta amanah dari kantornya. Nah,
Sebetulnya sebagai manusia, Halimah kan punya ada setan dan ada malaikat di dirinya, ada pilihan untuk membuangnya, untuk membawa pulang barang itu, atau dia minta bantu iblis untuk tolong ditemukan pegawai bank yang siap untuk mencairkan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan itu. Tetapi Halimah, dia memilih untuk melaporkan itu kepada atasannya. Ketika wartawan datang sibuk bertanya kepada dia tentang perasaannya, dia jawab dengan simpel, saya bahagia telah bisa menjadi jujur. Dan jujur menurut saya adalah number one, katanya, kata Halimah begitu ya. Nah, ini satu fakta berita yang terakhir. Nah, yang kedua, berita yang tadi sebelumnya sudah disinggung oleh teman kita tadi, berita tentang adanya media-media yang mengendus ya layanan PCR dan seterusnya itu terkait dengan orang-orang yang punya jabatan, yang ketika itu nanti terbukti justru itu melawan kejujuran, kira-kira gitu. Nah, terbukti atau tidak dihukum, karena kita tahu hukum itu pasti tidak tajam lah untuk mengorek hal-hal demikian. Jika itu faktanya iya, maka kita mendapatkan tambahan fakta-fakta bahwa jujur dan tidak jujur itu selalu tidak ada hubungan yang kausatif, sebab akibat antara jujur dan kompetensi, status sosial, ilmu dan seterusnya. Jadi selalu ada miss di sana, gitu ya. Nah, terus apa yang bisa dijelaskan pada praktek yang dilakukan oleh Halimah, dan tadi juga ada menyebut pejabat-pejabat yang kekayaannya sudah nggak habis dimakan 7 turunan tapi masih korupsi. Apa yang bisa menjelaskan ini? Kira-kira begitu. Nah, fokus untuk menghormati Pancasila dan untuk menaati seruannya, saya ingin memantik diskusi ini dengan menawarkan dua perspektif, satu dari teori iman dan yang kedua dari teori ilmu, kira-kira gitu ya. Nah, kita mulai dari teori iman dulu. Apa sih yang membuat orang kok bisa jujur dan tidak ada hubungan kausatifnya dengan jabatan, dengan status sosial dan seterusnya? Secara teori iman, tidak ada kemungkinan setitik pun manusia bisa jujur tanpa ada hidayah, tanpa ada pertolongan dari atas. Ini teori imannya. Jadi bahasa langitnya begini, Pak Gus. Wahai hambaku, hambaku ini seluruhnya, mau berkulit hitam, putih, coklat, seluruhnya, agamanya apapun, hidup dimanapun. Kalian sesat. Semuanya sesat, apalagi sekarang di zaman VUCA, kata pakar SDM Pak Hilon. ada godaan, ada tantangan, ada desakan dan seterusnya. Kalian sesat semua, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Itu final. Nah, kesadaran ini perlu dimiliki oleh semua orang yang berpancasila. Kenapa? Tidak dijelaskan sampai detail kenapanya. Tetapi ada eksperimen sejarah di zaman Nabi Musa. Itu ada keluarganya Nabi Musa namanya Korun, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Awalnya miskin, tapi kemudian dempet ke Nabi Musa, kemudian dikasih kekayaan. Dan akhirnya Korun ini kan nabrak, kemudian menyeleweng, melakukan ketidakjujuran, kekejaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apa yang menjadi pemicu awalnya? Ternyata tadi itu, ketika Korun ditanya, apa sih? Kok kamu tidak bertuhan gitu? Dia jawab, seluruh prestasi yang aku dapatkan ini tidak ada kontribusinya dari Tuhanmu Musa. Gitu. Itu semua atas kompetensiku, atas kemampuanku memanage investasi, inilah aku kaya. Gitu ya. Nah, itulah dasar penting bagi orang yang berpancasila, beriman, bahwa kita harus membangun sebuah kesimpulan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa jujur, yang bisa disiplin, yang bisa bertanggung jawab, kecuali atas hidayahnya. Nah, hidayah ini kan bahasa agama, bahasa sehari-hari kan banyak sekali bentuk hidayahnya itu. 1, pertolongan. 2, penjagaan. 3, ide-ide kreatif. 4, dikasih kekuatan yang dia sebetulnya tidak punya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah hidayah. Nah, tentu ada pertanyaan. Hidayah itu bahasa langit, Pak Gus ya. Terus di buminya itu gimana kira-kira? Begitu. Kan bahasa langit kan tidak bisa dijemput juga dengan doa, meskipun doa itu wajib gitu. Jadi menjemput hidayah dengan doa itu meskipun wajib,
Tetapi tidak bisa kita andalkan hanya doa, karena kalau doa tok itu oversimplifikasi terhadap kehidupan yang sebetulnya tidak simpel, ruwet hidup ini. Maka harus ada bahasa buminya. Itulah kenapa kita perlu bicara teori ilmu pengetahuan, bagaimana menjemput hidayah tadi dalam bahasa bumi. Nah, atau dengan kata lain, supaya manusia itu terbimbing, jujur, disiplin itu kan perlu selalu online dengan kekuatan di langit. Dan untuk online itu kan perlu pulsa, kan begitu. Cuman masalahnya Tuhan tidak jualan pulsa. Gitu. Jadi harus dijemput dengan pulsa ilmu. Nah, apa penjelasan ilmu tentang hati yang kena hidayah tadi? Nah, untuk kepentingan diskusi ini supaya relevan dengan pembahasan, saya ingin sharing 3 saja. Ada 3 kondisi hati yang memungkinkan hidayah itu datang. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang dalam konteks self education. Sebelum nanti kita bicara education formal ya. Sebagai self education, pertama hati yang menerima, yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan light dari langit itu pertama adalah hati yang punya dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan dengan cara yang benar. Contohnya SKB, udah itu aja itu. Ya, untuk SKB ada dorongan yang kuat. Itu. Jadi hati itu hidup. Karena dia hidup, dinamis, maka cahaya itu masuk. Begitu hati itu diam, maka bahasa Nabi Muhammadnya itu hati itu ketika dia membatu. Ketika membatu, dia tidak bisa ditembus oleh cahaya. Nah, ini juga sinkron dengan riset-riset di psikologi. Tahun 2004 kalau nggak salah bagus, ketika saya masih nulis dengan deadline majalah-majalah itu, ada hasil riset saya baca di Amerika ya. Hasil riset ingin bertanya dan ingin menemukan jawaban. Kenapa ada sebagian pegawai ya, yang tidak bahagia dengan kantornya, tidak perform dengan baik, terus melakukan habit-habit yang jelek, misalnya ngomongin atasannya, ngomongin bawahannya, ngomongin temannya, dan dia selalu memuji kantor kompetitornya, misalnya gitu ya. Di sana itu bagus, gajinya sampai 16, di sini jelek 13 gitu ya. Cuma yang menjadi pertanyaan di situ begini, kenapa orang itu tidak pindah-pindah gitu? Dia menjelekkan kantornya, tidak bahagia dengan kantornya, memuji kantor lain, tapi kok nggak pindah-pindah, itu apa alasannya? Gitu ya. Dari riset itu ditemukan salah satu faktor yang mendasar adalah bukan masalah materi, tetapi dia sebut developmental proses. Artinya apa? Hatinya tidak bergerak. Dia tidak punya dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih bagus sehingga mati. Nah, hati yang mati itu sama dengan air. Jadi air itu ketika menggenang, dia mengundang penyakit dan mengeluarkan penyakit. Kira-kira gitu. Jadi pertama adalah hidayah itu datang kepada hati yang mengeluarkan dorongan kuat untuk melakukan perubahan. Tentu dengan cara yang benar. Tentu kekuatan sinar hidayah itu sebanding dengan dorongannya. Misalnya gini, kalau hari ini itu ada 5 juta sampai 20 juta titik SKB di Indonesia, pasti hidayahnya gede kan untuk Indonesia gitu. Nah, gimana kalau satu? Nggak apa-apa juga gitu. Satu pun oke gitu, nggak ada masalah. Sebab satu atom pun dicatat dalam akuntansi Allah. Tetapi kalau kita bicara seberapa besar kekuatan hidayah itu tentu sebanding dengan dorongan. That's one. Nomor kedua adalah hati didatangi hidayah ketika hati itu melight up, selalu menyalakan cahaya. Nah, ini mungkin yang pas untuk menjawab konteks Halimah tadi. Apa itu cahaya di sini? Banyak sekali. Satu, orang berprinsip, prinsip itu cahaya. Jadi ketika pejabat, ketika dia mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang dia pedomani, dia berpedoman kepada cahaya. Tapi kalau dia mengabaikan prinsip, dia berpedoman pada kegelapan. Prinsip is cahaya, iman is cahaya, tawakal is cahaya. Banyak sekali cahaya itu. Pancasila is cahaya. Jadi ketika orang berpegang teguh pada prinsip, hatinya kena cahaya. Dan itu cahaya dari langit langsung terhubung. Tapi begitu orang mengabaikan prinsip, misalnya kalau Halimah, bodoh amatlah prinsip, yang penting kaya, dapat 35 miliar, dia mengikuti kegelapan. Nah, itulah hati yang mendapatkan cahaya. Dia memperjuangkan prinsipnya, dia melight up cahayanya.
Nah, yang ketiga, hati mendapatkan cahaya ketika hati itu dijaga kebeningannya, ada kebeningan hati. Praktek-praktek yang sehari-hari kita alami, misalnya ada orang yang sekali berbohong saja padahal tidak besar, itu nggak bisa tidur sampai rumah. Merasa bersalah, saya telah berbohong. Tapi di sisi lain ada yang kontras. Orang dari pagi sampai sore berbohong, itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, ternyata hati kita juga punya sensitivitas seperti juga kulit kita. Ketika orang biasa hidup bersih, masuk ke tempat yang kotor, dia mungkin jijik untuk hari pertama. Tapi kalau setahun di situ biasa, dia adaptasi. Nah, hati manusia pun begitu. Kalau bahasa Nabi Muhammadnya itu naqtah sauda, itu artinya titik hitam, mudah hitam. Jadi ketika banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak hal-hal yang melanggar itu dia biarkan, tidak pernah dia koreksi, tidak pernah dia insafi, maka hati tertutup oleh noda hitam. Nah, ketika hati itu tertutup oleh noda hitam, maka dia melakukan kebohongan pun biasa. Malah kebohongan itu the way of life. Kalau nggak bohong nggak sempurna kayaknya. Nah, ya bahkan ada yang secara otomatis hilang, rakus. Jadi ketika orang rakus itu secara spiritual rasa malunya hilang. Itu secara otomatis. Sama juga seperti orang ketika amarah kebablasan itu gelar akademiknya hilang. Mau baca buku satu gerbong pun ketika dia tidak bisa mengontrol amarah, logikanya bengkok. Begitu juga dengan jujur tadi. Ketika orang terlatih membiarkan dirinya berbohong terus, tidak pernah dia koreksi, tidak pernah ia singkirkan, maka kebeningan hatinya itu hilang. Sehingga sensitivitas hati untuk protes, ini saya jujur apa enggak ya? Itu hilang sudah lama-lama. Itu biasa. Karena kebeningannya tertutupi oleh noktah tadi. Nah, 3 hal itulah yang bisa kita lakukan sebagai self-education. Bagaimana supaya kita bisa berkontribusi kepada kehidupan bangsa dan negara ini untuk menjadi yang lebih jujur ya. Nah, sekarang kita menggeret, kan kalau kita sendirian kan nggak enak, ini satu bangsa kan perlu ada publiknya. Nah, publik mungkin saya tidak banyak ingin menyoroti ke hal lain, Pak Bus. Saya ingin menyoroti satu hal di pendidikan kita. Maksud saya sebagai sharing saja, pendidikan kita itu perlu keberanian menempatkan purpose, tujuan-tujuan hidup yang bermakna itu di atas passion, karir gitu ya. Kenapa? Dengan adanya purpose di atas dan passion di bawahnya, maka alumni-alumni dari sekolah-sekolah kita itu selain punya calling, panggilan untuk berbuat baik kepada tetangga, bangsa dan negara ini, dia juga punya karir gitu. Selama ini kan yang difokuskan berlebihan emphasis itu on karir, pada pengembangan gitu. Sementara nggak ada callingnya pendidikan untuk bagaimana dari hati student kita itu punya panggilan untuk berbuat baik kepada bangsa dan negara dan seterusnya. Nah, kenapa calling ini penting? Tadi itu jawabannya ada Pak Edi kalau nggak salah itu ya. Spiritual. Ketika orang sudah nggak peduli dengan kehidupan di luar dirinya, dia bisa nggak jujur, bisa nggak disiplin, bisa nggak tanggung jawab apa saja. Karena kan yang dia akan nomor satukan kan nafsu dirinya itu dehumanisasi muncul, gitu ya. Disinilah kenapa pendidikan itu penting sekali untuk menyentuh aspek karakter. Bagaimana menghidupkan purpose dari hati studentnya, bahwa dia nanti besar harus punya kontribusi kepada bangsa dan negara ini untuk akhirat dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, di atas passion yang orientasinya selalu karir, gitu. Sehingga ada calling and karir secara seimbang. Mungkin itu bagus dari aspek pendidikan. Sehingga muterlah dari pribadi ke sosial. Kira-kira itu bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ubay. Ini menarik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ubay nanti memang bukan ngawang-ngawang ya, tapi memang susah. Kan katakan harus ada teori iman tadi mengatakan harus ada hidayah, dan nggak semuanya orang bisa dapat hidayah. Ya. Dan teori perilaku nanti mungkin tadi sedikit disampaikan tentang adanya menjemput self education ya. Jadi dengan self education tadi bisa mencoba untuk mengeliminasi lah karakter-karakter ketidakjujuran gitu ya. Nah, dengan cara ini.
Tapi PR kita bahwa nggak mudah memang. Pertama adalah bagaimana mempercepat atau memperbanyak hidayah-hidayah ke semua masyarakat ini. PR pertama. Yang kedua tadi dalam self education ini juga nggak mudah Pak ya, menghadirkan hati yang kuat itu berubah gitu ya. Nah, PR kita bahwa untuk mencapai sebuah perilaku jujur ini kan masih ada pertentangan. Kalau Pak Ube kan dengan kuatnya mengatakan ini teori iman yang paling kuat kan ya. Tapi di satu sisi mungkin ada juga teori perilaku. Nah, nanti teman-teman bisa sharing lah ini apakah jujur ini, perilaku jujur ini bisa diintervensi melalui sebuah pelatihan kebiasaan kan gitu ya, atau memang harus sunatullah gitu ya, orang mah harus cari referensi sendiri sehingga dapat hidayah kan gitu. Nanti kita diskusikan. Tapi ini menarik, jadi memang tidak mudah, bahkan saya juga pernah melamun gitu ya, ada orang jujur.